Kepengen sama dengan pasti enggak? Orang dagang pasti untung enggak? Saya tanya, orang dagang pengen untung enggak? Pengen tuh sama dengan pasti enggak? Enggak. Saudara-saudara pengen masuk surga enggak? Saya tanya, saudara pasti masuk surga enggak? Ini yang menyebabkan muslim tidak kaya. Ini yang menyebabkan muslim malas ibadah. Ini yang menyebabkan muslim berleha-leha. Kenapa? Tuh jawaban kayak tadi. Kepengen sama dengan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah, al-hadisur rabi', hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah bercerita kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu orang yang jujur lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang kamu, yaitu dihimpunkan penciptaannya pada perut ibunya 40 hari lamanya nutfatan, dalam bentuk sperma. Summa yakunu alaqatan misla dhalik, kemudian ia menjadi yaitu segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dhalik, kemudian ada ia yaitu segumpal daging misla dhalik seperti yang demikian itu 40 hari lagi. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepada dia malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, maka meniupkan malaikat padanya akan rohnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan malaikat dengan menuliskan 4 kalimat. Bikat birizkihi, dengan mencatatkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyun au sa'idun, dan orang yang celaka ataukah orang yang beruntung. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka demi Tuhan demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seorang kamu itu sungguh beramal ia dengan amalan penduduk surga, sehingga tidak ada antara dia dan antara surga melainkan hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka terdahulu atasnya oleh surat dan takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka ia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia pun masuk ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya seorang kamu itu sungguh ia beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada jarak antara dia dan antara neraka melainkan satu hasta.
fayasbiqu alaihi alkitab, maka terdahulu atasnya oleh catatan takdir, fayamalu bi amali ahlil jannah, maka ia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka ia pun akhirnya masuk ke surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian hadis kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang keempat, di mana diriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Bahkan bukan beliau berdua saja, Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah di dalam sunannya meriwayatkan juga hadis tentang periodik penciptaan manusia. Kita memasuki malam hari ini pada bahasan fawalladzi la ilaha ghairuhu ila akhiril hadis. Pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa kita pada nih saudara, kita pada 40 hari masih bentuknya mani di rahim ibu kita. Pertemuan yang lalu sudah kita bedah, jadi nggak saya panjangkan. 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Maknanya 40 kali 3 120 hari. Atau bahasa lainnya berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. Sesudah 4 bulan Allah subhanahu wa ta'ala panggil malaikat, suruh catat, tiupin roh dulu, hidup. Maka mulailah kita hidup di 4 bulan, bergerak kita. Udah 4 bulan, harokatul hayat, gerakan hidup. Kemudian udah hidup, Allah bilang sama malaikat, wahai malaikatku, tuliskan program nanti dia di alam dunia untuk ini bayi. Apanya ya Rabb? 4 tolong catat. Yang pertama, kata Allah, bikatbi rizqihi, tulis tentang rezekinya. Berapa dia rezeki yang bakal didapat. Bagaimana nulisnya? Ente intip lauhul mahfud, ente salin dari sana. Tulis, ini orang rezekinya sekian, hari ini dagang untungnya sekian, hari ini dagang dia rugi, hari ini dagang dia untung. Tidak berubah semuanya. Sampai kemudian dia digusur lagi oleh Satpol PP. Ada catatannya. Enggak bakalan goyang itu. Catatan itu. Ini rezeki nih. Dari umur berapa? 4 bulan. 4 bulan. Begitu. Semuanya tercatat. Bajunya, punya kendaraan, bakal apa aja. Kedua, ajalnya. Berapa ini umur bayi? Tulis, intip. Ini orang umurnya 60 tahun mati. Ini orang umur 50 tahun mati. Ini orang umur 40. Ada. Program Tuhan untuk kita. Jelas ada batas. Jadi kita orang, satu, udah dibatasi urusan rezeki. Udah dijamin sama Allah. Belum lahir, udah ada. Belum kita lahir, udah dipenuhi. Udah. Sama Allah. Ajalnya ada. Macam-macam matinya. Nantinya. Ada yang matinya karena gula. Kopi sih enggak. Gula dia. Ada catatannya. Iya, ada matinya karena kelenjar getah bening.
Enggak, getah butak enggak. Getah bening. Macam-macam. Begitu. Ada matinya penyebabnya bukan segerobak, setruk. Itu ada catatannya, ajalnya. Sampai amal perbuatannya. Bahwa dia nanti pada bulan Februari 2024 jadi presiden. Kepilih. Ada sebelum dia ini. Enggak lepas. Catatannya itu ada. Begitu. Enggak lepas. Nyatet. Mula-mula nyalon jadi wakil. Enggak jadi juga. Nanti dia nyalon lagi. Enggak ada. Gitu. Akhirnya dia ngegandeng anak babeh. Jadi juga. Ada catatannya. Ada. Itu enggak bakal bergeser. Enggak. Segala apa yang kita alami dalam kehidupan kita ada suratannya. Amal perbuatan kita. Begitu. Enggak bakal lepas. Kayak saudara, saya mau tanya dengan jujur, ada enggak waktu dari kecil SD cita-cita mau tinggal di Maharta? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu karena udah ada catatan dari sana. Catatannya. Begitu. Dan gak bakal geser catatan itu. Jadi dia dikasih rezeki sekian. Catatannya ada. Pokoknya mahartanya sebelah mari aja, rada banjiran. Dibanding sebelah sono. Kan begitu. Betul nggak? Atasan sonoan ya? Iya. Itu ada catatannya. Enggak bakalan geser, enggak. Semuanya lengkap. Catatan itu. Dan kita mengikuti catatan itu. Yang keempat, catatan akhirnya. Surga peneraka. Ini orang. Intip. Neraka, catatannya neraka. Surga, catatannya surga. Itu udah ada catatannya. Bahasa hadisnya syaqiyun au sa'idun. Celaka maksudnya di neraka. Sa'idun artinya ahlu sa'adah, ahli surga. Begitu. Karena Allah sifatnya ada jalaliyah, ada jamaliyah. Bila kemudian orang itu pada akhirnya masuk neraka, yang zahir sifat jalaliyahnya Allah. Bila orang pada akhirnya masuk surga, yang nampak sifat jamaliyahnya Allah. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, mata a'taka ashadaka birrah wa mata mana'aka ashadaka qahra. Bila Allah memberi kita yang enak-enak, rezeki segala macam surga, Allah lagi nunjukkan kemahaindahan, kemahabaikan Allah. Tapi bila Allah tidak memberi sama kita, dagang kita rugi mulu, dan seterusnya, ujungnya neraka umpamanya, maka ashadaka qahra. Allah lagi menunjukkan tentang kemahadigjayaan dia yang tidak bisa diatur oleh kita. Justru kita sebagai hambanya yang diatur oleh dia. Tuh begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, dalam hadis Bukhari Muslim yang lainnya menjelaskan bahwa dari mulai perut ibu kita orang ini udah ada catatannya apa surga apa neraka. Sampai sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, afala natakil? Ya Rasulullah, apa kita mendingan tidur aja? Kan surga atau neraka, ngapain kita ibadah? Kan catatannya udah ada. Begitu. Kalau begitu tidur aja. Afala natakilu ya Rasul? Apa kita udah pasrah aja sama Allah? Kata Nabi, jangan. Fa'i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ente berkarya. Tiap orang akan diberi jalan mudah menuju apa yang suratan takdir ada pada dia. Semuanya. Kita beribadah aja. Kalau kita ahli surga bakal gampang untuk kebaikan.
Kalau kita di neraka bakal gampang untuk kemaksiatan. Itu semua kita udah ada. Tinggal kita ibadah aja. Berkarya. Jangan dipikirin, jangan. Kalau urusan takdir ini bukan untuk dipikirin, tapi untuk diimani. Betapa Allah sifatnya kudrat, iradat, ilmu, hayat. Allah tahu segalanya. Apa aja Allah tahu. Begitu. Rezeki kita besok Allah tahu. Begitu. Kita nggak tahu. Besok masih hidup atau kagak. Allah mah tahu. Orang dia yang memprogram kita. Cuman kita nggak tahu. Itu namanya takdir, urusan hakikat. Dan kita hidup di wilayah syariat. Maka jangan mikirin sesuatu yang bukan kendali kita. Jangan musingin yang di luar kendali kita. Tapi pusingin yang itu merupakan tugas kita. Tugas kita. Cuaca bukan tugas kita. Cuman kita siap-siap tugas kita. Ini hujan mulu. Lihat aja tuh kali. Udah sampai mana? Tugas siapa? Kita. Begitu. Jangan pikirin tugas Allah. Rezeki kita berapa? Dagang aja yang maksimal. Nanti hasilnya itu yang disebut dalam ratib bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah saya dagang. Alhamdulillah saya tutup toko. Wal khairu untung, wasyarru rugi, bimasyiatillah ketetapan Allah sejak kita umur 4 bulan. Bismillah kita nyalon dewan. Alhamdulillah kita udah rapih. Wal khairu jadi. Wasyarru kagak jadi. Bimasyiatillah ketetapan Allah. Kenapa banyak yang mati? Salah jalan. Nyalon dewannya salah jalan. Dia siap jadi, tapi tidak memikirkan siap untuk tidak jadi. Sehingga pada waktu malam takbir serangan fajar, seminggu sesudah itu serangan jantung. Modar. Enggak siap untuk kalah. Biasa. Namanya juga kita nggak ngerti untuk maranin takdir. Sehingga takdir itu tidak pernah menghalangi kita. Yakin itu. Takdir itu tidak pernah menghalangi kita. Tapi justru membuka tabir yang kita tidak tahu. Nolongin kita. Kalau kita pengen tahu kita jadi dewan apa kagak, nyalon. Nanti ketika kita nggak kepilih, takdir kita nggak jadi. Baru kita tahu. Kalau kita pengen tahu punya anak apa kagak, bagi bujangan, nikah. Udah nikah kita sampai mati nggak punya anak, itulah takdir kita. Kita nggak bakalan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Sebelum terjadi kita nggak tahu. Bahrun amiq, lautan yang mendalam. La tasluku, kita jangan masuk ke situ. Begitu. Yang kita masuki adalah ayatus sunan. Muslim, kenapa di negara yang gede kayak begini Indonesia 90% Muslim, tapi kenapa Muslim menjadi penonton? Begitu. Kenapa enggak jadi penentu? Mestinya banyak kebijakan yang memihak kepada Islam. Begitu. Karena Muslim terjebak pada ayatul qadar, tidak memandang yang satunya ayatus sunan. Kita berbicaranya hakikat, tapi tidak berbicara syariat. Muslim harus beriringan antara hakikat dan syariat. Antara ayatul qadar, ayatus sunan. Apa itu ayatus sunan? Hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Ini juga hukum Allah. Orang kita sebut hukum alam.
Begitu. Itu namanya ayatus sunan. Ayatul sunan. Sunnatullah. Kita harus pahami. Jadi kalau kita pengen untung, dagang. Itu namanya ayatus sunan. Kalau kita pengen sehat, berobat. Ayatus sunan. Kalau kita pengen punya anak, menikah. Kalau kita pengen masuk surga, ibadah. Bukan berpangku tangan. Wirid di masjid baca Yasin 40 kali. Pengen punya anak, kagak tidur sama bini. Dapat enggak? Ya kagak. Begitu. Namanya terjebak pada ayatul qadar, tapi tidak memandang ayatus sunan. Dan ini kemunduran Islam. Muslim tuh belum jalan udah takut. Enggak nikah, gua ngeri. Takut nikah, teman-teman gua tuh kalau ngadu sama gua ya, itu ceritanya kagak enak mulu tuh bininya. Gua ngeri. Itu kan bininya dia, bukan bininya kita. Bisa aja kita nggak kayak begitu. Tuh kagak jadi. Nggak dagang bang, gua ngeri. Temen-temen gua yang dagang ngeluh mulu semuanya. Gua ngeri. Iya kagak mana untung kamu. Orang dagang aja belum itu udah KO. Begitu, belum juga main. Udah nyerah. Salah. Berjuang dulu, baru kita akhirnya pasrah sama Allah. Berjuang. Terus secara maksimal. Ini berbicara ayatul qadar dan fahami pula ayatus sunan. Nah, kajian kita malam hari ini, kata Nabi, fawalladzi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi Allah, kata Nabi, kenapa muncul pertanyaan ada faseha ini? Timbul bila segalanya surga dan neraka telah tercatat. Semuanya udah ada suratan takdir. Ini bagaimana? Harus bagaimana seorang muslim dengan memahami itu? Kata Nabi, sesungguhnya seorang kamu beramal bagus dengan amalan ahli surga. Bagus. Sampai jarak dia dengan jarak surga sejengkal. Artinya dikit lagi surga. Namun catatan yang ada di Lauhul Mahfud yang ditulis malaikat umur 4 bulan ahli neraka, maka ujungnya ngerjain tuh alamatnya tuh, ngerjain perbuatan yang menyebabkan masuk neraka, ujungnya neraka. Tuh begitu. Itu karena catatan. Ada orang bagus, kampanye aja di mana aja rame, sampai bayar kemana-mana orang mau, begitu. Catatannya kagak jadi, kalah di MK. Catatan. Ada mau catatan kayak apa? Ada orang ibadah mulu ibadah, bagus. Pas udah tua kagak ibadah. Mati pas enggak sholat, waduh, neraka. Ada orang enggak ibadah, bengal mulu, ujungnya akhirnya ibadah 3 bulan enggak pernah berhenti itu, luar biasa, mati, surga. Yang dilihat ujung, yang dilihat innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dilihat akhirnya. Sama kayak sekolah. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, sampai kelas 5 SD ranking 1. Pas kelas 6 mulai bengal-bengalan. Kagak lulus ujiannya. Lulus enggak? Lah kagak. Kelas 1 jeblok nilainya. Kelas 2, pas kelas terakhir sungguh-sungguh lulus. Husnul, tuh begitu, husnul khatim, begitu. Orang yang dilihat akhirnya,
Jadi saudara selama masih hidup terus berjuang. Yang dilihat akhirnya, bukan awalnya. Jangan kita menyesali. Akhir yang dilihat itu bukan awal. Kata Nabi, seada orang yang beramal dengan amalan ahli surga taat, menjauhi daripada maksiat, sampai-sampai jarak dia dengan surga dekat banget. Tapi apa daya catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfud, dia termasuk ahli neraka. Pada akhirnya, di umur 4 bulan catatannya di neraka. Pada akhirnya yang dikerjain pekerjaan ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Jadi Allah masukin neraka itu enggak asal masukin. Ada alamat, ada tanda. Itulah ibadah. Nih bapak-bapak, rajin ngaji. Ini namanya tanda ahli surga. Tandanya. Makanya Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan, yang di jalan itu dia menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Itu alamat orang mau masuk surga, demen ngaji. Demen, tuh begitu, demen ngaji. Karena apa? Dari ngaji itu bakal ibadah bener. Gimana ibadah kita mau bener, wong kagak mau ngaji? Begitu, perasaan kita udah bener aja, padahal belum. Rukun gak ngerti, batal gak ngerti. Sama aja bohong. Ini yang paling pokok. Begitu. Beramal di ahli neraka. Cuman perubahan sebelum mati ini, sehingga dia berbuat salah ada 2. Bila perubahan itu pada i'tiqad, na'udzubillah, jadi kafir, perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka ujungnya di neraka selama-lamanya. Namun, perubahan sebelum mati itu, bila yang dilakukan adalah perbuatan dosa, dan mati belum bertaubat, maka masuk neraka, tapi tidak lama, seukuran dosanya. Nantinya surga. Bila matinya kafir, neraka selama. Bila matinya maksiat, surga tapi mampir dulu ke neraka. Itu begitu. Yang kedua kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil nar. Ada orang beribadah, bekerja, berbuat dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari agama, perilaku ahli neraka. Sampai jarak dia, kata Nabi, dengan neraka sejengkal, maknanya nyaris neraka. Orang aja udah vonis, ini model kayak begini neraka. Sampai orang kata begitu, saking dekatnya dengan neraka karena dia nampak perbuatan menyimpang dari agama. Namun catatan takdirnya ahli surga. Ini orang model begini nanti pada akhirnya dia bakal mengerjakan amal-amalan yang nganterin dia ke surga. Jadi catatan kita nggak tahu nih yang ngaji nih. Maka saya sering nanya, nih kawan-kawan yang ngaji nih, pasti surga nggak ini? A pasti, B tidak. Insya Allah C nggak ada. Nggak ada C. Dikasih gampang jawabannya. Jangan nyari yang salah. Ini udah gampang. A pasti, B tidak pasti. Ini yang ngaji nih. Saya tanya dulu dah tentang Rasulullah. Nabi Muhammad pasti masuk surga enggak? Pasti. Nabi Muhammad. Ini yang ngaji nih, yang ngaji. Bapak-bapak. Pasti masuk surga apa kagak? Pasti.
pasti. Yang namanya bebek pasti bisa berenang nggak? Bebek bisa berenang nggak? Baik. Bapak-bapak ini ada rencana nggak habis ngaji nih pengen ngajarin bebek berenang? Ada rencana nggak? Hah? Ada nggak? Emang apa? Emang apa? Hah? Barang pasti jangan dikerjain. Mananya? Barang pasti jangan dikerjain. Karena bebek udah pasti berenang. Enggak usah kita urusin. Sebab udah pasti. Nih saya tanya sama yang ngaji sekali lagi. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Saya ulang sekali lagi. Saya ini minta izin, belakangan saya kurang dengar telinga saya. Belakangan ini. Jadi pengen dijawabnya yang kencang. Biar sayanya dengar gitu. Jadi saya mau tanya nih. Saudara-saudara yang ngaji nih, kepengen masuk surga enggak? Saya nggak nanya kepengen dari tadi, kagak nanya. Kepengen mau kagak. Jadi kepengen tuh sama dengan pasti nggak? Hah? Hah? Enggak. Baik, saya tanya terakhir. Terakhir nih. Saudara-saudara nih yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Pastilah. B. Saya tanya, kepengen sama dengan pasti enggak? Hah? Orang dagang pasti untung nggak? Hah? Orang dagang pasti untung nggak? Saya tanya, orang dagang pengen untung nggak? Pengen tuh sama dengan pasti nggak? Enggak. Saudara-saudara pengen masuk surga nggak? Saya tanya, saudara pasti masuk surga nggak? Ini yang menyebabkan muslim tidak kaya. Ini yang menyebabkan muslim malas ibadah. Ini yang menyebabkan muslim berleha-leha, hardolin, dahar, modal ulin, harmoko, dahar, modal ngaroko. Kenapa? Tuh jawaban kayak tadi. Kepengen sama dengan pasti. Salahnya itu tuh tadi. Saya ulang lagi, kepengen tuh sama dengan pasti enggak? Nah, kan saya udah rubah-rubah nih sebelum surga tentang dagang. Saya berikan jembatan. Tapi jiwa saudara menolak kenyataan. Itu yang menyebabkan sulit maju jadi muslim. Saya balik bertanya, orang dagang pasti untung enggak? Enggak. Enggak pasti. Pengen untung nggak? Pasti dan pengen tuh sama apa beda? Beda. Dagang tuh surga. Dagang tuh sama. Sama. Saudara nih pengen masuk surga nggak? Tuh. Saudara nih pasti masuk surga nggak? Tidak tuh. Saya cari jawaban itu. Sebetulnya kalau langsung jawabannya berubah, saya nggak bakal panjang neranginnya. Karena saudara udah salah, terus bertahan dengan kesalahan.
Itu yang menyebabkan muslim jadi payah hidupnya. Udah salah, tapi bertahan dengan salahnya. Enggak buru-buru berubah, pengen bener gitu. Hah? Ini penyebabnya. Nanti nih saya benerin segalanya ini. Karena ini berbicara mindset, i'tiqad. Sebelum ngomongin surga, saya didagang dulu nih. Ini ngomongin hadis Nabi nih. Enak ini hadis. Kita paham, bahagia kita. Beneran. Saya balik di dagang. Kan ada Jimmy Zon dagang juga tuh. Masih di Cipulir masih? Ya Allah, moga lancar dagangnya ya. Begitu. Nih ada juga Jimol nih dagang nih, bos pot nih. Pot, Karisma Jaya. Begitu. Orang dagang pasti untung nggak? Enggak. Saya terusin nih. Orang dagang pasti rugi nggak? Tidak juga. Begitu. Berarti tidak pasti untung, tidak pasti rugi. Kepengennya baik. Saya rubah pertanyaan ini pada kajian kita. Saudara-saudara nih. Tuh. Ini pahami lagi nih. Kalau salah lagi jawabnya, saya bakal muter di sini. Kerjaan saya. Saya nggak boleh nerusin pengajian kalau masih belum paham. Saudara yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Tidak pasti. Yakini itu. Tidak pasti. Doa. Saudara-saudara yang ngaji ini pasti neraka enggak? Tidak juga. Tidak ada pasti kita. Kenapa? Karena kepastian punya Allah. Inilah kajian kita. Kepastian lo punya, kepengenan punya. Ah iya. Betul. Karena apa banyak muslim tidak sholat? Karena jawaban bapak tadi pasti. Buat apa gua sholat wong pasti surga? Begitu. Gara-gara pasti. Buat apa muslim? Kenapa banyak yang males nganggur? Nggak kayak orang-orang non muslim. Berkarya. Yang namanya BSD utan kebun karet. Yakin Tuhan itu maha baik. Gua rombak, Tuhan berikan jalan. Maju. Mereka begitu. Kalau kita masih sepi, pas sudah rame, mahal. Udah rame, duitnya gak ada. Ya jadi susah. Karena kita bilangnya pasti terus. Hidupnya. Begitu. Kalau saudara nih saya lempengin. Kalau pasti surga, buat apa saudara sholat? Sia-sia. Wong udah pasti. Buat apa saudara ngaji? Begitu. Kan makanya saya tadi ajarin. Ada rencana pengen ngajarin bebek enggak? Berenang. Kan kagak. Wong udah pasti. Berarti sebetulnya bukan belum pasti. Cuman kepengenan sama dengan pasti. Itu bukan klopnya. Sekerup sama bautnya ora sama. Beda ukurannya. Ini yang menjadikan muslim lemah. Banyak muslim duduk ngadepin takdir doang. Diajak ke masjid, bang yuk ke Al-Fat. Astagfirullah, kata dia. Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Nanti juga kalau gua dapet hidayah, gua sholat tanpa lu ajak. Ada nggak yang bilang begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu saudara. Yang kayak begini pemikiran salah. Namanya ngandel ama takdir. Tuh begitu maksud saya. Salah bukan begitu. Untuk lempengnya dia gampang. Suruh kerja di rumah kita, tanya gajinya berapa, saya pengen 7 juta sebulan. Gua kasih. Begitu. Dudukin di kamar, kunciin dari luar. Dari pagi itu, jam 2, jangan dibuka. Dia ketok pintu. Pak, lapar. Lu jangan minta-minta makan sama gua.
Nanti juga kalau Tuhan kasih hidayah pengen ngasih makan lu, gua buka. Ini Tuhan belum, jangan salahin gua. Yang ngunci lu begitu. Nah, lu juga sama. Kalau pengen kenyang ya makan. Kalau pengen dapat hidayah ya begitu. Begitu bukan nunggu. Kalau pengen untung dagang. Kalau pengen sembuh berobat. Nah, itulah syariat. Kalau kajian kita ini ngomongin hakikat. Kajian kita. Ini belum selesai. Apa penyebab orang biar husnul khotimah ujungnya surga kelihatan? Apa sebab orang masuk neraka menjadi su'ul khotimah? Apa tanda-tandanya? Nah, ini belum. Udah adzan. Udah belum, Pak? Ini bagaimana ini? Bisa sampai pagi nih. Ini saudara, kita harus pahami. Jadi jangan mengata pasti barang yang belum pasti. Saudara dagang, kan belum pasti rugi. Semangat, belum pasti untung. Jangan GR, jalanin hidup. Bila sekarang hari ini dikasih untung besar sama Allah, tanya sama Allah, ya Rob, ini dikasih besar untuk apa? Apa karena besok mau dikasih giliran hambamu yang lain yang mau ngasih untung, sehingga buat saya rugi? Begitu. Sehingga saya harus nyimpen ini dikasih duluan ini. Begitu. Nggak kayak kita. Duit banyak ya Allah, kelayar keluyur ke sana kemari, lihat lagi Telaga Sampiran, ntar Kepala Kakap, Pondok Jagung, tahu nggak? Begitu, belum lagi Pecak Pok Minun, tahu kan? Begitu, belum lagi Haji Kokom Cipondo, ya Allah. Besok di Maharta mulu, bokeh. Kata tangganya begitu. Karena diunjukin sama dia, biasa aja. Jangan berlebihan. Ketika dia berlebihan, ketika dia menurun ditertawakan. Begitu. Jadi biasa aja. Jangan ditunjukkan. Hidup biasa aja. Begitu. Karena semuanya ada batasnya. Kerja ada ajalnya. Ajal tuh pensiun. Ada batasnya. Jangan masih muda lama pensiun nyantai, hura-hura. Baru pas udah mau 2 tahun lagi, stres. Itu percis, masih muda mabok-mabokan. Pas udah umur 70, stres. Pengen ibadah kaki kotek-kotek. Ke masjid naik. Nah, ini sama. Karena dia kurang mengerti ayatus sunan. Ngandelin ayatul qadar. Saudara, kita ini kepengen masuk surga. Ono yang udah pasti aja Nabi ibadah. Lah kita yang pasti kagak ibadah. Itu Nabi ngurban 100 ekor. Saya nggak yakin di Maharta nih yang kayanya aja sampai ngurban 100 ekor mah. Untuk sendiri ada nggak? Nggak ada. 2 ekor dipotong oleh Nabi sendiri, 98 oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kayak begitu, itu yang pasti. Lah kita yang belum pasti, pura-pura merem, nyari kupon mulu kupon. Kalau Idul Adha, ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh, ini nggak rapi ini, nggak rapi. Padahal murah. Coba bandingkan sama rokok Sampurna yang dia isep, sebungkus 30.000. Rokoknya sehari 2 bungkus, udah kebaca 60. Wis lagi sebungkus saja 30 kali sebulan berapa tuh? 900.000 kali 10 bulan. Berapa? 9 juta kali setahun. Apa enggak 10.800.000? Wis lah 11 juta itu. Biar gampang aja ya kan? 11 juta kalau beli kambing dapat enggak? Berapa? Iya bisa 3 tuh. Katanya tuh 3
Ya udah ngerokok aja, hari ini ngerokok, besok disimpan. Bisa kalau mau. Kalau mau. Jangan tiap tahun ngantri mulu, sian nama pengurus disalahin mulu. Emang dasar pengurus yang sekarang ini, emang sentimen sama gue kagak dibagi. Begitu kata dia. Ini nggak bener ini. Nggak bener yang kayak begini. Kita ngorban. Begitu. Insya Allah Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, asbab orang mati su'ul khatimah ada 4. Ada 4 penyebab orang su'ul khatimah. Yang pertama, at-tahawun bis sholat, nyembarangin sholat, ninggalin sholat. Itu alamat bakal su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak Islam. Itu begitu. Tapi ini masih panjang, kasihan yang di luar ini. Udah dulu ya. Atau bagaimana? Jangan. Oh jangan. Oh abisin. Ya Allah. Masih panjang ya. Jadi saudara, yang pertama ngeremehin sholat, ditinggalin. Anjing saudara, 1 hari dia doa. Anjing, terima kasih ya Allah, kau jadikan aku anjing. Bukan kau cipta aku babi. Anjing. Ngomong begitu. Kedengeran nama babi. Dia nggak marah sama anjing. Babi bilang, alhamdulillah ya Allah, kau jadikan aku babi. Begitu. Tidak kau jadikan aku orang kafir. Orang kafir. Lah kalau babi ujung-ujungnya nggak masuk neraka. Tapi kalau orang mau ujungnya, yang kafir berkata ketika dengar, alhamdulillah Tuhan saya jadikan kafir. Begitu, tidak dijadikan orang yang abu-abu, munafik. Munafik. Orang munafik. Abu-abu, nggak jelas. Dikata muslim, nggak sholat. Dikata nggak muslim, namanya bagus. Iya, KTP-nya begitu. Maka orang munafik dengar, alhamdulillah saya dijadikan orang munafik, tapi tidak dijadikan orang yang ninggalin sholat. Orang munafik pura-pura baik, sholat rajin, tapi mau nipu. Habis dari masjid sendal hilang aja. Begitu. Gitu. Jadi ngerendahin. Itu 2, syurbul khamar, minum arak. 3, menyakiti orang lain, ganggu orang, rese kelakuannya, megelin. Kalau mau diurut, ya betul, manusia itu asalnya dari tanah. Manusia itu asalnya dari tanah. Yang model begini, yang rese-rese nih, patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Ya, rese, ribut mulu tanah sengketa, bener nggak? Begitu kayak di depan tuh, perapatan bingung ya kan? Begitu, kayak begitu saudara. Begitu. Tapi udah ingkar kayaknya itu. Yang keempat, menyakiti guru. Menyakiti orang tua. Oh, udah. Su'ul khatimah. Udah. Kalau yang kayak begitu, su'ul khatimah. Begitu. Kalaulah kita kayak begitu. Ini penyebab orang su'ul khatimah. Ini tanda-tanda saudara yang kita bisa pahami berbicara tentang su'ul khatimah. Karena itu, apa tandanya orang itu bakal husnul khatimah? Yang pertama, hubbus salihin, mencintai orang-orang saleh. Demen sama orang ngaji, biar dia kagak ngaji, ngasih aqua sama yang ngaji. Demen aja, gitu. Cinta sama orang saleh. Begitu. Mana lagi? Tilawatul Quran. Mau baca Quran biar kata seain, mumpung matanya melek, baca. Ketiga, saharul lail,
Kalau malam demen bangun dan Allah baik, dikasih kencing mulu, cuman dia buruk sangka prostat. Bukan prostat, Allah baik, lo biar bangun malam sholat. Itu mau kagak, parah banget. Udah nuduh sama Allah prostat aja. Parahnya nih, kencing, boro dia wudhu, cebok aja kagak. Gitu kan parah banget yang kayak begitu. Begitu. Mana lagi tanda husnul khatimah atau ahli surga? Mujalasatul ulama. Demen duduk-duduk di majelis orang-orang alim, demen ngaji. Dan yang terakhir, riqqatul qalbi, lembut hatinya, mudah tersentuh dengan nasihat. Yang kayak begini nih, satu tanda dari tanda-tanda ini, cek di kita, pada bagian mana kita ada. Ini sebagai rambu-rambu kita. Ala kulli hal, hadis kita ini berbicara tentang bagaimana supaya kita jangan ngandelin takdir, terus berkarya, memohon kepada Allah supaya Allah tetapin iman Islam kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling penting buat kita bersama. Karena itu banyaklah amalan-amalan untuk menuju husnul khatimah. Salah satunya Ratibul Haddad. Jangan tinggal baca itu supaya kita dianugerahi husnul khatimah. Sekelumit ini dah, masih banyak sebetulnya maknanya. Cuman terlalu panjang, tapi saya anggap cukup kajian hadis ini nomor 4. Sehingga pertemuan mendatang kita memasuki hadis nomor 5 dari 42 hadis. Dikit lagi dah, insyaallah. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi atau doa aja? Ayo baik, silakan. Karena kita nggak tahu amalan kita ini terima atau tidak. Jadi kita ini dulu baik-baik dulu, tidak manis-manis, angan-angan. Itu berdoa terus kepada Allah, mohon surga. Itu bagaimana, boleh tidak? Iya baik, boleh saja. Tapi kalau mau jujur tuh doanya tuh takdir Allah bukan? Doa. Iya, dia berdoa tuh ditakdirin gak sama Allah untuk lidahnya bisa mau doa? Oh iya, takdir Allah juga. Iya, begitu. Takdir Allah juga. Kalau Allah nggak takdirin mau dia, nggak mau mulutnya doa, bener nggak? Iya. Gitu. Pada hakikatnya begitu. Segalanya sudah rapi. Cuman itu urusan Allah. Karena kita nggak tahu, kita terus berkarya dan berkarya selagi kita hidup. Saya paling demen nonton bola luar negeri. Di luar negeri tuh nonton bola. Sampai detik ini walaupun saya kagak ngerti bola tuh, tapi kalau ada bola saya nonton. Di mana ada kesempatan waktu saya luas gitu lagi istirahat nonton TV dibanding sinetron. Kalau saya nih mau jujur, tapi ada video nih ya. Begitu. Kalau saya mau jujur, saya lebih senang nonton bola biar kata tidak ngerti. Sampai saya punya isi nanya, "Ya, kenapa nonton bola?" Kata saya demen, dia nendangnya beneran. Tapi kalau yang namanya sinetron nangis pura-pura doang. Saya demen yang beneran ini. Tapi kenapa kurang demen nonton di dalam negeri? Nontonnya luar negeri. Begitu kata istri saya. Saya perhatikan. Sampai di menit terakhir semangatnya tidak kendor. Karena tugas dia berkarya selama peluit belum ditiup. Terus beribadah. Terus dia beribadah. Jangan pikirin menang kalah. Kecuali sudah peluit ditutup. Itu paham tentang takdir namanya. Kayak begitu. Kalau kita kagak. Udah menang aja dikit. Udah nyantai-nyantai. Kalah aja, udah ngos-ngosan. Tambah kalah, emosi kita kurang bisa mengendalikan. Betul enggak? Kurang lebih demikian. Dah segini aja.